Sekretaris Wibisono Setiawan, MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu undangan, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini menyampaikan bahwa acara ini nanti akan dibagi menjadi 3 menit, yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Berikutnya adalah paparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Anggono Pramono, Sarjana Teknik. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kelabang, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu GBK SMK Negeri 1 Kelabang yang berbahagia. Kemudian yang pertama adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan-Nya pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini, insyaallah dalam kegiatan yang penuh barokah, bermanfaat, seperti yang ada di depan ini. Yang saya bayangkan bahwa pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendesimasikan budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan salah satu materi yang saya dapatkan, yang saya pelajari di kegiatan pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya juga saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Kemudian mohon maaf juga karena seharusnya di waktu yang siang ini Bapak Ibu mengerjakan hal-hal lain yang menjadi kewajiban di sekolah, tetapi karena saya mengundang Bapak Ibu untuk berkumpul di sini, sehingga apa yang harus saya kerjakan sedikit tertunda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini merupakan bentuk aksi nyata yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena ini merupakan penugasan dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang ada di sini, di mana Bapak Ibu di sini adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang merupakan guru hebat. Saya yakin semuanya di sini adalah guru hebat. Kemudian dari Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ini, saya mengajak mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk diseminasi pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengulas beberapa materi yang berkaitan dengan modul budaya positif yang saya dapatkan ketika di pendidikan guru penggerak. Di situ ada beberapa materi yang akan kita ulas nanti. Yang pertama adalah perubahan
positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, materi-materi ini yang akan kita coba ulas, karena materi-materi ini yang merupakan materi yang ada pada modul budaya positif. Yang pertama tadi saya menyebutkan materi yang berkaitan dengan paradigma baru. Apa maksudnya paradigma baru? Kalau di sini kita perhatikan, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita di sini sebenarnya sebagai guru, tenaga pendidik, itu sejatinya adalah menuntun murid untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan di dalam kurikulum merdeka yang kita terapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nanti arahnya murid kita itu akan kita tuntun untuk mencapai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu kan memiliki 6 dimensi. Pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Kemudian yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Jadi harapannya murid yang kita tuntun itu akan mencapai yang namanya ini Pak, profil pelajar Pancasila. Jadi ketika murid kita nanti lulus dengan memiliki profil pelajar Pancasila seperti yang 6 dimensi ini, maka insya Allah kita sudah mencapai apa yang kita tuju. Nah, di sini kan ada paradigma baru. Maksudnya paradigma baru bagaimana? Seperti ini Bapak ya, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran itu di kelas dalam kegiatan pembelajaran hendaknya kita tidak tetap berada pada paradigma lama, di mana paradigma lama itu kan kita mengadakan kegiatan pembelajaran secara klasikal. Jadi pokoknya suatu kelas peserta didik kita ajari sudah dah pukul rata, sama saja, tidak ada perbedaan. Seharusnya kita dalam kegiatan pembelajaran itu harus memperhatikan kebutuhan murid. Jadi ketika kita pembelajaran ya Bapak Ibu ya, kegiatan pembelajaran kita itu mengadakan kegiatan pembelajaran tidak secara klasikal, tetapi melihat murid. Murid itu memiliki perbedaan, keunikan, ciri khas, pokoknya hal-hal yang tidak sama dalam satu kelas. Karena peserta didik atau murid itu memiliki keunikan, memiliki perbedaan-perbedaan, tentunya kita dalam menuntun peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran kita juga harus tidak menyamaratakan. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau misalkan anggaplah ada 5 peserta didik, 5 peserta didik ini nanti kita lihat pasti punya keunikan sendiri-sendiri, beda-beda. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini kita penuhi kebutuhannya dalam kegiatan pembelajaran. Jangan dipukul rata. Pokok misalkan di kegiatan pembelajaran fisika misalkan, untuk memahami hukum Newton, pokoknya semua sudah caranya sama, jadi rata, caranya sama, cara belajarnya sama. Kita menganggap mereka itu tidak ada bedanya. Nah ini yang kurang pas.
Padahal setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu nanti untuk mengajari, untuk menuntun mereka dalam kegiatan pembelajaran 5 anak itu jangan sama. Metode pembelajarannya harus beda-beda, jangan dipukul rata, gitu maksudnya. Kemudian ini sudah masuk pada kegiatan atau materi disiplin positif. Maksudnya disiplin positif bagaimana? Saya mau tanya dulu, kira-kira yang dimaksud disiplin itu apa ya Bapak Ibu ya? Disiplin itu apa? Tertib. Apa lagi? Tertib. Disiplin, kata-kata disiplin. Anak ini disiplin, tepat waktu, belajar, murid. Ada lagi yang punya pendapat apa itu disiplin? Ada yang tahu selain yang disampaikan tadi? Disiplin. Disiplin itu kalau kita berikan ini apa? Pengertiannya Bapak Ibu ya. Disiplin itu adalah suatu perilaku seseorang atau kegiatan seseorang, apa yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan predikat kepatuhan, yang dianggap patuh. Kan gitu Bapak Ibu ya. Kira-kira yang dipatuhi apa? Kalau kita berbuat disiplin itu kan satu perilaku untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang patuh. Kira-kira yang dipatuhi apa kira-kira Bapak Ibu? Peraturan. Nah, peraturan. Betul. Nah, sini yang harus kita garis bawahi. Betul. Peraturan. Kemudian seorang peserta didik atau siapapun ya Bapak Ibu ya, termasuk kita, untuk disiplin ini ya, kita harus patuh terhadap peraturan. Tetapi kenyataannya kalau kita patuh pada peraturan itu malah cenderung seperti terpaksa Bapak Ibu ya, dipaksa kan gitu ya, patuh terhadap peraturan ya. Kenapa kamu kok tidak? Kenapa kamu kok datang terlambat atau maaf? Kenapa kamu kok datang tidak terlambat misalkan? Kalau kita tanyakan kepada siswa, karena peraturannya tidak boleh terlambat. Kenapa kamu pakaian seragamnya kok lengkap? Karena peraturannya harus lengkap seragamnya, kan seperti itu ya. Seolah-olah peraturan itu yang membuat dia harus disiplin, kan gitu ya. Ada semacam pengaruh dari luar kan ya. Jadi pengaruhnya itu berupa peraturan. Kalau tidak ada peraturan, dia merasa apa disiplin gitu ya. Jadi ada yang mempengaruhi untuk disiplin, namanya peraturan. Pengaruhnya dari luar kan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan disiplin yang pengaruhnya dari luar atau motivasinya itu berasal dari luar, motivasi ekstrinsik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, disiplin yang baik menurut saya dan pada umumnya ya Bapak Ibu, disiplin itu seharusnya datang dari dalam dirinya sendiri. Jangan ada paksaan dari luar. Jadi termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, disiplin yang karena faktor paksaan dari luar atau ekstensi ini termasuk yang di bawah ini. Padahal harapannya kita mendidik murid kita untuk disiplin yang motivasinya dari dalam diri peserta didik itu sendiri, dalam diri murid itu sendiri. Jadi disiplinnya itu berasal dari motivasinya berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Tidak karena peraturan atau karena disiplin karena disogok sama temannya atau diberi ancaman oleh bapak guru atau takut sama hukuman, jangan. Jadi disiplin dalam murid itu seharusnya datang dari dalam dirinya sendiri.
Itu harapannya, kita menuntunnya ke sana nanti. Jadi murid kita tuntun sebagai guru ya, itu untuk disiplin, tetapi disiplinnya itu didasari motivasi dari dalam dirinya sendiri, jangan dari luar. Kalau dari luar itu kan karena takut hukuman, takut peraturan dan lain sebagainya. Jadi itu nanti arahnya. Itu yang dimaksud dengan disiplin yang positif. Kebalikannya disiplin yang negatif berarti Bapak Ibu ya. Kalau disiplin negatif kan dia patuh, dia disiplin karena ancaman dari luar, karena pengaruh dari luar. Jadi motivasinya ekstrinsik. Dan kita harapkan adalah disiplin positif yang dia melakukan satu kedisiplinan yang motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, siapapun kita murid untuk melakukan kedisiplinan, melakukan apa saja tentunya kan ada latar belakangnya Bapak Ibu ya. Jadi latar belakang siapapun melakukan sesuatu itu disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu melakukan apa saja itu ada latar belakangnya. Secara umum kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita itu mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan hidup kita, makan, minum, berlindung, ya. Itu kan untuk mempertahankan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Siapapun ingin kasih sayang, ingin diterima. Jadi kalau ada murid kita di dalam kelas yang kelakuannya agak aneh-aneh, misalkan Bapak Ibu ya, misalkan ketika kegiatan pembelajaran yang kondusif ada salah satu anak yang tidak memperhatikan, tiduran, tidak semangat. Nah itu sebenarnya ada yang melatar belakangi, ya, melatar belakangi. Ya contohnya mungkin dia butuh kasih sayang dan rasa diterima itu ya, butuh perhatian. Dia melakukan seperti itu, tidak semangat di dalam kelas, tidur atau loyo di dalam kelas ketika kegiatan pembelajaran, itu bisa saja dia butuh diterima itu loh, butuh eksistensinya itu butuh diakui. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga penguasaan. Jadi kebutuhan dasar yang lain dari manusia adalah penguasaan. Setiap orang, saya, Bapak Ibu, murid-murid kita itu sebenarnya dasarnya ingin berkuasa Bapak Ibu. Ingin menang sendiri bisa jadi, ya. Ingin menguasai kelas bisa jadi. Jadi intinya siapapun manusia, saya Bapak Ibu murid ya, itu pada dasarnya mempunyai kebutuhan berupa penguasaan, ingin berkuasa. Itu rumusnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada kebutuhan dasar yang lain yaitu kebebasan. Semua ingin bebas Bapak Ibu. Murid kita itu yang ada di sekolah ini sebenarnya mereka itu ingin bebas, tidak terkekang dengan peraturan-peraturan yang membebani mereka, kemudian ancaman-ancaman, hukuman dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya ingin bebas. Itu maksudnya. Itu sifat dasar, bukan sifat dasar, kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang berikutnya berupa kesenangan. Siapapun ingin senang Bapak Ibu ya. Kita termasuk murid kita. Jadi kalau ada murid kita masih seperti anak kecil, bermain lari-larian, main sepak bola dan sebagainya, sebenarnya mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kemudian setiap yang dilakukan yang latar belakangnya 5 tadi ya, berupa kebutuhan dasar 5 tadi itu ada motivasinya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang dilakukan dari setiap manusia berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi di depan
mereka pasti memiliki motivasi. Motivasi yang pertama ini Bapak Ibu ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum misalkan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kembali seperti tadi ya, murid itu berusaha disiplin, patuh, tetapi motivasinya karena takut hukuman, karena takut ada peraturan. Karena takutnya itu ya takut peraturan, takut hukuman. Nah ini termasuk motivasi yang ekstrinsik, motivasi dari luar. Mereka disiplin itu karena takutnya dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri, sehingga ini disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian ini ada motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid berusaha disiplin, melakukan kedisiplinan itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, karena ingin mendapat imbalan itu dia disiplin. Motivasinya berarti dari luar, ingin mendapatkan imbalan. Ini adalah termasuk motivasi yang ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian motivasi yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah ini yang merupakan motivasi intrinsik. Murid melakukan disiplin itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena faktor ada peraturan, takut dihukum, atau ingin mendapatkan penghargaan dari bapak ibu, enggak seperti itu. Tapi karena dia menghargai diri sendiri yang memiliki atau melaksanakan kegiatan yang ada unsur kebajikan di dalam dirinya. Jadi dari dalam dirinya sendiri bapak ibu ya. Ini disebut dengan motivasi yang intrinsik. Ini yang kita harapkan. Jadi murid yang disiplin itu harapannya memiliki motivasi dari dalam dirinya. Kemudian ini Bapak Ibu ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya identitas di sini kita coba kita bayangkan, misalkan identitas ini adalah murid Bapak Ibu ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal, berarti dia disiplin, tetapi sebenarnya dia memiliki nilai gagal Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dia melakukan disiplin itu tidak berasal dari dalam dirinya sendiri, karena ada namanya hukuman, ada penghargaan ya Bapak Ibu ya. Jangan dikira kita misalkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas memberikan penghargaan, memberikan hadiah, siapa yang bisa mengerjakan soal ini dapat permen, dapat roti dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang membentuk disiplin yang tidak gagal, yang sukses. Malah itu adalah membentuk disiplin yang gagal. Memberi hadiah itu bentuk disiplin yang gagal Bapak Ibu ya. Karena apa? Ini kita lihat itu. Misalkan siswa itu disiplin karena ada hukuman. Mereka itu disiplin faktornya karena dari luar, tapi ada hukuman. Hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu kalau diberi hukuman sebenarnya dia merasakan sakit Bapak Ibu ya. Kemudian tidak nyaman, kemudian merasa takut, kemudian sifatnya memaksa. Namanya hukuman kan mesti dipaksa ya. Ayo kamu datang terlambat, berdiri di depan kelas dengan satu kaki misalkan ya. Nah ini kan dipaksa. Nah sifat dari hukuman itu tadi menyakitkan, tidak nyaman, beri takut, memaksa. Kemudian cenderung nanti membuat murid menyembunyikan kesalahan. Kenapa kamu datang terlambat? Karena dia saking takutnya mendapatkan hukuman supaya tidak dihukum, dia tidak jujur. Saya terlambat karena ban bocor Pak. Jadi sepeda saya tidak bisa saya naiki sehingga saya harus mampir ke tempel ban dulu, kemudian memakan waktu, saya terlambat. Padahal tidak seperti itu. Akibatnya apa? Dia menyembunyikan kesalahan. Karena apa? Karena hukuman. Hukuman ini adalah motivasi dari luar yang membuat anak bisa menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Murid kalau diberi hukuman, apalagi hukumannya di depan teman-temannya yang lain,
penghargaan ini justru tidak membuat murid menjadi disiplin. Kenapa? Karena disiplinnya itu faktor dari luar, karena ingin mendapat penghargaan. Kalau tidak dikeluarkan, dia tidak akan disiplin. Jadi seperti itu. Kemudian merusak hubungan, sifat diri di kelas. Siapa yang paling pandai atau nilainya paling bagus akan mendapatkan penghargaan. Nah, teman-temannya yang lain yang kurang bagus nilainya, kemudian tidak pandai dan sebagainya, tidak mendapatkan hadiah, mereka akan iri. Nah, sifat ini akan merusak hubungan antara anak yang mendapatkan hadiah dengan yang tidak mendapatkan hadiah. Kenapa dia mendapat hadiah, kok dia terus dapat hadiah? Nah, sifat ini akan muncul di dalam kelas nanti. Makanya nanti akan merusak hubungan, termasuk mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas itu artinya kalau tidak dapat hadiah, saya tidak akan disiplin misalkan, saya tidak akan pandai misalkan. Jadi seperti itu. Atau hadiahnya tetap saja. Pokok kalau misalkan nilainya bagus, hadiahnya misalkan roti 1 bungkus. Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, hadiahnya yang mesti nilai bagus, hadiahnya roti 1 bungkus. Kemarin sudah roti 1 bungkus, sekarang roti 1 bungkus lagi rotinya. Sudah, saya tidak mau pandai. Ini akan mematikan kreativitas. Kemudian menghubung dengan sistem ranking, Bapak Ibu ya. Karena sekarang ketika diimplementasi kurikulum merdeka, ranking seharusnya sudah tidak dilakukan. Jadi di siswa di dalam satu kelas itu tidak perlu disebutkan si A, B, C, D di rankingnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena apa? Ranking ini apa ya? Sifatnya nanti akan ya juga menghukum artinya gini. Misalkan ada yang nanti akan merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Ya siswanya sendiri atau muridnya sendiri yang bersalah, kenapa saya tidak bisa menjadi murid yang pandai, nilainya baik. Atau dari orang tuanya sendiri, saya merasa gagal mendidik anak saya, tidak menjadi murid yang pandai di kelas, di sekolah. Nah ini karena sistem ranking. Oleh karena itu sekarang diimplementasi kurikulum merdeka tidak membedakan siswa itu diberi rankingan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Penghargaan itu akan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Anak yang mendapatkan nilai 80 misalkan ya, akan mendapatkan satu perangkat alat tulis misalkan. Nah, si anak ini akan berpikir, kenapa saya yang mendapatkan predikat nilai bagus, saya kok diberi penghargaan seperangkat alat tulis misalkan. Padahal tanpa itu pun saya bisa menghargai diri saya sendiri. Tanpa diberi seperti itu, saya harusnya bisa menghargai diri sendiri. Saya sudah merasa senang, merasa bangga, merasa puas tanpa diberi hadiah. Tetapi kok dari orang luar, dari Bapak Ibu guru memberikan hadiah, ini kan berarti merampas haknya menghargai dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, konsep disiplin yang dibangun dengan hukuman, dengan penghargaan ini menjadi konsep disiplin yang gagal. Jadi kalau mau mendisiplinkan anak, murid Bapak Ibu ya, hindari hukuman, hindari penghargaan. Kalau selama ini kan kita menganggap hukuman bisa mendisiplinkan anak, penghargaan akan bisa mendisiplinkan anak. Tapi sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu ya. Terus bagaimana seharusnya? Nah, kalau tadi ada disiplin gagal, sekarang ada disiplin sukses. Nah, disiplin sukses itu ada 2 pilihan, tetapi ada satu pilihan yang terbaik. Bagaimana? Dengan cara pertama konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi kira-kira pengertiannya apa ya? Pak Bis mungkin konsekuensi itu apa Pak Bis ya? Konsekuensi. Ada yang punya pendapat konsekuensi itu apa? Kayak ini
Mungkin konsekuensi itu lebih kepada kemakluman gitu ya. Kemakluman akibat. Konsekuensi. Iya. Tanggung jawab. Semuanya terangkum dalam satu kata, konsekuensi. Akibat, kemakluman, tanggung jawab. Contohnya seperti ini. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas yang harusnya dikumpulkan hari ini, tugasnya kemarin diberi tugas ternyata tidak mengerjakan tugas. Kalau konsekuensi itu tidak apa-apa kamu tidak mengerjakan tugas, tapi kerjakan setelah ini tugasnya, tetapi misalkan tugasnya ditambah 2 kali lipat. Ini salah satu bentuk konsekuensi. Ada semacam penggantinya lah ya dari apa yang dia perbuat, kesalahan yang murid perbuat, tidak mengerjakan tugas, tapi konsekuensinya tidak apa-apa asalkan mengerjakan tugas sekarang dengan kapasitas 2 kali lipat. Itu salah satu bentuk konsekuensi. Tetapi yang seperti itu Bapak Ibu ya, ini penguatannya jangka pendek. Artinya penguatannya jangka pendek. Kalau konsekuensi itu ya, ketika anak diberi konsekuensi tidak mengerjakan tugasnya dikerjakan hari ini tapi 2 kali lipat, itu mungkin dalam jangka pendek sekarang atau besok setelah itu pasti lupa lagi sudah. Itu konsekuensi. Dan cenderung untuk melakukan kesalahan yang sama di masa depan atau di hari-hari berikutnya. Penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah itu tadi, karena penguatannya jangka pendek, dia nanti akan cenderung untuk mengulangi perbuatannya. Harus dipantau ke depannya secara berkelanjutan. Kemudian konsekuensi itu butuh stimulus dan respon. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas, terus dia hanya akan diam di situ, menunggu stimulus, menunggu respon dari Bapak Ibu guru. Responnya apa dari Bapak Ibu guru? Oh, mengerjakan tugas tapi diganti dengan tugas yang 2 kali lipat misalkan. Murid misalkan menumpahkan minuman temannya di kelas, kalau konsekuensinya itu masih butuh stimulus. Ketika menumpahkan, ya sudah, dia biasanya diam, tidak bereaksi, menunggu stimulus dari gurunya misalkan. Ya seharusnya kalau menumpahkan minuman di gelas, setelah itu harus dibersihkan misalkan. Harus ditunggu, harus disuruh, baru dia akan melakukan atau memperbaiki kesalahannya. Kemudian kalau konsekuensi ini juga cenderung hanya menghormati peraturan. Peraturannya misalkan kelas harus tetap bersih. Ketika ada minuman temannya yang ditumpahkan, karena peraturannya harus bersih kelas, maka dia membersihkan kelas. Kenapa? Karena ada peraturan. Dia hanya hormat pada peraturan. Kemudian dia kehilangan waktu untuk, ini kok tidak muncul ya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi kalau anak itu menumpahkan minuman di gelas, kemudian ada respon dari Bapak Ibu guru menyuruh untuk membersihkan, ya, tentunya sebatas sudah membersihkan tumpahan minumannya itu bersih, ya sudah, tapi sudah selesai. Dia tidak sempat berpikir saya salahnya apa ya, terus kalau saya salahnya seperti ini, apa yang harus saya lakukan ya. Dia tidak sempat berpikir seperti itu. Pokoknya melakukan kesalahan, disuruh memperbaiki kesalahan oleh gurunya, selesai. Tidak ada waktu untuk berpikir kesalahannya itu apa, terus kalau kesalahannya apa, bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dia tidak ada waktu seperti itu. Ini kalau sifat dari konsekuensi. Kemudian untuk mendisiplinkan anak yang paling tepat adalah dengan restitusi, Bapak Ibu ya. Kalau restitusi ini, nah restitusi ini memiliki ciri
memiliki sifat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau misalkan seorang murid itu melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Kemudian kalau restitusi juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau misalkan ada satu permasalahan yang dilakukan oleh murid, kemudian diberikan pemecahan permasalahan, biasanya murid akan cenderung untuk merenungi kesalahannya, untuk tidak melakukan kesalahan lagi di masa yang akan datang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika melakukan kesalahan, melakukan ketidakdisiplinan, ya misalkan murid melakukan ketidakdisiplinan, dia akan segera mencoba ya mengetahui kesalahannya apa, kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan. Oh misalkan saya telah melakukan kesalahan menyinggung perasaan temannya misalkan, atau melupakan tadi ya, melupakan gelas yang ada minuman dari temannya, dia akan minta maaf pada teman yang ditumpahkan minumannya itu. Berarti dia sudah menghormati orang lain, termasuk dirinya sendiri. Kemudian ada teori kontrol Bapak Ibu ya. Teori kontrol itu sebenarnya siapapun manusia, siapapun murid itu tidak akan bisa mengontrol orang lain kecuali diri dari orang itu sendiri. Saya tidak akan bisa mengontrol Pak Jai, saya tidak akan bisa mengontrol Pak Reddy, saya tidak akan bisa mengontrol Pak Asmoyo, dan sebaliknya Pak Asmoyo tidak bisa mengontrol saya, Pak Jai tidak akan bisa mengontrol diri saya. Saya contohkan misalkan, Pak Jai misalkan tidak tahu pegang apa digenggam di tangannya, ketika saya minta Pak Jai buka tangannya apa yang digenggam. Pak Jai itu punya otoritas untuk mengontrol dirinya sendiri. Saya tidak akan membuka, biarpun disuruh sama Patri, biarpun disuruh oleh akal sekolah, biarpun disuruh oleh siapapun, kontrol tetap ada di saya. Saya tidak akan membuka tangan saya, biar orang lain tidak tahu apa yang ada di genggaman saya. Pak Jai pun tidak akan bisa mengontrol saya. Patri, turunkan mic-nya. Saya punya otoritas, saya punya kontrol yang ada di diri saya sendiri. Saya akan menurunkan mic ini kalau diri saya sebagai kontrolnya mau melakukan itu. Itu maksudnya. Itu teori kontrol. Nah, siswa peserta didik murid karena punya kontrol sendiri di dalam dirinya, dia tidak akan bisa dikontrol oleh orang lain termasuk gurunya. Itu. Kemudian murid bersemangat. Ini kok tidak muncul? Murid tidak bersemangat menyelesaikan masalahnya. Bukan tidak bersemangat. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang maaf. Jadi kalau di restitusi itu murid yang melakukan kesalahan, tidak disiplin dan sebagainya, dia akan semangat untuk menyelesaikan masalahnya. Nah sekarang ini Bapak Ibu ya, maksudnya restitusi itu apa? Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Ketika kita mengatasi masalah seorang murid ya yang tidak disiplin misalkan, hasilnya adalah murid itu tidak merasa down, tidak merasa bersalah sehingga bersalahnya itu tidak bisa memperbaiki kondisinya dia merasa salah terus, dia merasa rendah terus. Padahal kalau restitusi itu ya murid salah, kita lakukan restitusi
walaupun salah, dia nanti akan kembali pada kondisi yang normal kembali, tidak merasa bersalah terus merasa gagal terus. Nah, itu kalau restitusi. Jadi kalau ada murid, kita tangani dengan cara restitusi, murid itu tidak merasa gagal, tidak merasa down, tidak merasa rusak selamanya. Untuk ke depan dia bisa kembali pada kondisi yang normal. Ciri-ciri dari restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti ini tadi Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi misalkan ya, konsekuensi itu misalkan anak tidak disiplin dengan tidak mengerjakan tugas. Kemudian konsekuensinya apa? Yang diberikan oleh guru adalah mengerjakan tugas boleh diganti ya, mengerjakan tugas tetapi bobotnya 2 kali lipat. Kan seperti itu ya. Nah, ini seolah-olah kesalahannya sudah tertebus, selesai sudah. Berarti kesalahan saya tadi sudah saya tebus dengan membuat atau mengerjakan tugas 2 kali lipat bobotnya selesai. Hanya sampai situ. Tetapi kalau restitusi tidak seperti itu. Dia ketika menyelesaikan permasalahannya, ketidakdisiplinannya misalkan, dia akan belajar dari kesalahannya. Jadi apa yang kesalahan yang dia buat, sehingga apa yang dia lakukan itu dicarikan solusinya, dia belajar dari kesalahannya untuk tidak mengulang kesalahannya di waktu-waktu berikutnya. Kemudian ciri restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada misalkan 2 anak yang sedang bermasalah, kita tangani dengan cara restitusi, dua-duanya itu akan kembali baik-baik lagi. Kemudian restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu mendisiplinkan anak dipaksa, datang terlambat, berdiri di depan kelas dengan 1 kaki selama 30 menit juga. Tidak ikut upacara, tangkap, langsung berdiri di depan, sudah itu hukuman. Tidak ada penawaran lagi sudah. Tapi kalau restitusi tidak, memecahkan masalah itu dengan penawaran solusi. Tidak perlu anak-anak dia disiplin hukum, tidak ada penawaran lagi, sudah hukum sudah. Tapi kalau restitusi ada penawaran lagi, ada transaksi yang bisa menyelesaikan masalah ketidakdisiplinan murid misalkan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ketika mereka membuat kesalahan, murid membuat kesalahan, kita pecahkan dengan cara restitusi, maka seorang murid akan melihat ke dalam dirinya sendiri. Semacam menghitung kesalahannya itu. Kalau di dalam Islam itu muhasabah gitu ya, melihat diri sendiri, gitu ya. Kemudian ciri yang berikutnya restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau restitusi itu ketika kita ada anak yang datang terlambat tidak ikut upacara, kemudian kita coba selesaikan dengan cara restitusi, mereka akan akan memberikan alasan yang melatar belakangi kenapa dia datang terlambat tidak ikut upacara. Jadi seperti itu. Tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa setiap manusia, murid kita melakukan sesuatu kan pasti ada latar belakangnya, seperti itu ya, kebutuhan dasar tadi itu ya. Nah, di dalam restitusi kebutuhan dasar ini yang akan terungkap nanti. Jadi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seorang murid dilakukan kesalahan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi seorang peserta didik, seorang murid saat melakukan kesalahan diselesaikan dengan cara restitusi, mereka itu akan dibuat atau dibentuk karakternya menjadi lebih baik. Fokus ke karakternya, tidak hanya sekedar melakukan hukuman, tidak hanya sekedar memberikan penghargaan dan lain sebagainya, tetapi karakter yang dibentuk. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusinya yang benar-benar
didapatkan nanti. Betul Bapak Ibu ya. Kemudian apa perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ya, kalau hukuman, contoh ini ya, contoh konkretnya, ya ini tadi, guru menghukum murid hormat bendera 10 menit. Ketika misalkan datang terlambat tidak ikut upacara, hormat 10 menit, itu hukuman. Itu hukuman. Ya. Kemudian sifatnya adalah guru marah. Yakin itu guru marah dan murid jadi takut. Dimarahi muridnya, datang terlambat, hukum hormat bendera 10 menit, guru marah, murid takut, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, misalkan guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Misalkan yang saya sebutkan tadi, siswa tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya agar masalahnya selesai, murid atau siswa kerjakan tugasnya 3 kali lipat. Biasanya menulis kalimat 10 nomor ya, karena 3 kali lipat jadi 30 nomor, sudah selesai masalahnya. Kemudian sifatnya memang guru tegas, kalau seperti itu tegas dan menghormati. Tapi ya sudah, hanya sampai situ saja, selesai sudah masalahnya. Nah, yang terbaik adalah ini, restitusi. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau pembina dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi seperti ini maksudnya Bapak Ibu. Kalau siswa melakukan kesalahan itu tidak langsung serta-merta kita berikan hukuman, konsekuensi, tidak seperti itu. Tapi betul-betul ada dialog di situ, kemudian dicari latar belakang kenapa dia melakukan kesalahan itu, sampai anak itu betul-betul menyadari kesalahannya apa, latar belakangnya apa, kemudian kita tanyakan keyakinan, ya keyakinan kelas di sini atau keyakinan dirinya yang sudah disepakati. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kalau di awal-awal masuk atau kegiatan pembelajaran di awal semester atau di awal tahun pelajaran itu seharusnya jangan langsung mengajar Bapak Ibu ya. Jadi di kelas itu ya ada perkenalan dan lain sebagainya, membentuk struktur kelas, kemudian membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan satu keyakinan yang disepakati antara warga kelas itu, di mana keyakinan itu akan membawa satu perubahan atau budaya positif. Misalkan saya contohkan, kalau keyakinan kelas ya, kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan dengan siswa, guru, pokoknya dari kelas itu bahwa di kelas ini harus bertindak jujur. Itu keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas yang sudah disepakati bertindak jujur itu dilanggar, tidak disiplin, kita kembalikan ke sana. Jadi ada anak terlambat, datang ke sekolah, masuk kelas, kalau sudah ada keyakinan kelas yang dibentuk sebelumnya, maka kita kembalikan ke keyakinan itu. Mas, Mbak salahnya apa? Ditanya, salahnya saya datang terlambat Pak. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya dia harus menyebutkan nanti. Karena Pak, saya harus membantu orang tua terlebih dahulu di rumah, misalkan berjualan dan lain sebagainya. Saya datang ke sekolah terlambat. Itu digali, ya. Jadi alasannya digali. Kemudian kalau sudah seperti itu, jelas bahwa dia datang terlambat tidak disiplin, kita tahu latar belakangnya, permasalahannya apa, kemudian kita kembalikan ke keyakinan kelas. Mas, Mbak, kita kan sudah punya keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas yang berhubungan dengan salahnya Mbak atau Mas ini. Oh iya Pak, apa keyakinan kelas ini Pak? Misalkan bertindak disiplin, misalkan keyakinan kelas yang tadi ya. Kalau saya berarti datang terlambat, saya melanggar keyakinan kelas tidak disiplin. Kemudian awakan lagi ke peserta didiknya, ke muridnya yang berkesalahan.
solusinya. Oh iya Pak, jadi kalau saya misalkan datang terlambat sekolah karena masih membantu orang tua di rumah, berarti saya harus bangun lebih pagi membantu orang tua di rumah. Misalkan lebih pagi lagi sehingga saya tidak terlambat misalkan. Nah, pemikiran yang seperti ini ya tetap dikatakan kepada murid, ini namanya restitusi. Jangan langsung dihukum tadi ya, terlambat berdiri di depan kelas dengan 1 kali 30 menit ini hukuman. Ya selesai masalahnya, tetapi akibatnya seperti yang saya jelaskan tadi beda dengan restitusi. Begitu diselesaikan masalahnya, ini akan mengembalikan anak itu ke kondisi yang normal lagi. Walaupun dia merasa bersalah, tetapi dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan motivasi dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, sehingga nilainya akan lebih baik daripada mendapatkan hukuman. Bapak Ibu, kita sebagai tenaga pendidik di sekolah itu memiliki 5 posisi kontrol terhadap siswa. 5 posisi kontrol itu apa? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Kalau penghukum ya sebentar tidak. Kalau posisi penghukum kan boleh datang, tidak berbicara sesuai waktu hukum, hormat bendera. Ini tipe penghukum, guru penghukum. Ada yang membuat rasa bersalah. Rasa bersalah itu kan bagaimana anak-anak itu kita tanyakan, kenapa kamu kok terlambat? Terlambat itu kan tidak baik dan lain sebagainya. Anak disiksa dengan pertanyaan seperti itu sehingga si anak akan merasa bersalah. Posisi kita akan berada pada posisi 2, membuat masalah, membuat rasa bersalah pada siswa. Kemudian ada posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, sebagai manajer ya. Kalau teman itu kan gimana ya, setara seperti kemitraan itu. Jadi kalau ada siswa yang atau peserta didik yang melakukan kesalahan tidak disiplin misalkan, jangan begitu, didekati sebagaimana antara teman dengan teman. Misalkan ditanya atau diberikan ajakan, ayolah kamu jangan terlambat lagi datang ke sekolah, ayo datang ke sekolah lebih pagi agar dapat ikut upacara tepat waktu. Itu kan setara seperti itu namanya ya. Kemudian ada pemantau. Kalau pemantau itu sudah melihat ke kanan ke kiri, begitu ada anak yang salah tangkap, kasih hukuman. Kemudian ada manajer. Nah, manajer ini beda. Seorang manajer ya akan memberikan satu solusi permasalahan yang dialami murid ketika membuat satu kesalahan ketidakdisiplinan misalkan. Kalau seorang manajer nanti akan melakukan penyelesaian masalah dengan model restitusi yang saya jelaskan tadi. Kira-kira Bapak Ibu di sini selama menjadi Bapak Ibu guru berada di posisi yang mana? 3 ya, teman. Kalau Ajay Sekali-sekali teman. sekali teman. Sekali-sekali menghukum. Hukum lebih banyak yang hukum. Lebih banyak teman. Teman ya, kalau gitu. Kalau Pak Toto Pemantau aja lah. memantau ya, kalau salah nanti Pak Toto kasih hukuman kan. Ada penghukum teman. Tadi itu ya. Nah gini, kalau tipe penghukum Bapak Ibu ya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, penghukum itu. Datang terlambat tidak upacara, langsung berdiri di depan yang bendera, menghormat bendera 10 menit. Itu penghukum itu. Kalau membuat rasa bersalah, ada unsur ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Iya, jadi seperti itu. Anak yang datang terlambat atau upacara langsung diberikan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Pak J kecewa sama kamu, Pak Redi kecewa sama kamu, Pak Asyikoyo kecewa sama kamu. Anak itu akan merasa bersalah Bapak Ibu ya, karena berada pada
posisi pembuat bersalah, pembuat merasa bersalah. Kalau merasa posisinya di sebagai teman, Bapak Ibu ya, ada pernyataan itu. Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa kamu salah. Ini posisi Bapak itu, Ibu itu berada posisi sebagai teman dengan siswa. Pernyataan-pernyataan seperti itu sebagai teman. Kalau pemantau, lihat kanan kiri, ketemu langsung bilang, kamu sudah melanggar apa peraturan dan kesusilaan. Kemudian ini, oh keliling kesana sini ada yang merokok, Pak ini merokok, melanggar peraturan, kasih hukuman. Itu tipe pemantau. Yang kita harapkan ini tipe guru sebagai manajer. Nah, kalau manajer ada anak yang buat kesalahan, pernyataannya seperti ini, contoh ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu, biar mereka sadar melakukan kesalahan apa. Kemudian ditanya lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ditanyakan, biar mereka mencari solusi sendiri. Kita hanya memanageri, memfasilitasi bagaimana solusi didapat untuk murid atau siswa yang masalah. Langsung dihukum, gitu ya. Ini namanya manajer. Iya. Nah, tentunya posisi manajer ini nanti akan ada pakem-pakemnya berupa namanya nanti ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, saya tadi menyinggung keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Kita sebelum memulai pembelajaran, terutama di awal semester, belum pernah mengajar sebelumnya, masuk pertama kali, seharusnya kita membuat ini dulu di kelas, kesepakatan dengan siswa dulu. Awalnya memang bisa dari peraturan dulu, kesepakatan peraturan dulu. Contoh kalau peraturan Bapak Ibu, mengapa kita memilih keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ini ada satu contoh ini. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita bukan begini, memiliki ya? Mengapa kita memiliki peraturan? Kira-kira alasannya apa ini Bapak Ibu? Peraturan yang pertama, kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ini kan peraturan ya? Kan peraturan ya? Kenapa peraturan yang seperti ini? Agar apa? Agar selamat. Selamat itulah yang merupakan sebuah keyakinan. Jadi kalau di kelas ya, Bapak Ibu membuat seperti ini, masuk kelas harus menggunakan seragam lengkap, misalkan begitu, atau masuk kelas harus tepat pukul 7.00, itu peraturan. Kenapa harus masuk pukul 7.00? Agar apa misalnya Bapak Ibu? Kenapa siswa kita beri peraturan masuk kelas jam 7 tepat misalnya? Kenapa? Agar kenapa? Misalkan, bayangkan kita di kelas misalkan, di kelas anak harus masuk kelas jam 7. Kenapa peraturan seperti itu dilakukan? Agar disiplin, kan gitu ya? Disiplin itu adalah keyakinan. Aman itu keyakinan tadi. Kalau ini adalah berat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar apa? Sehat. Agar sehat. Ya kan? Supaya sehat ya. Terhindar dari virus. Kalau ini adalah peraturan, sehat itu adalah keyakinan. Itu yang harus kita buat di dalam
kelas. Sehingga keyakinan itu sifatnya abstrak, ya, lebih universal, lebih global gitu ya. Tapi kalau peraturan jelas harus cuci tangan, pakai masker. Tetapi kalau sehat itu kan abstrak ya. Beda dengan memakai masker, cuci tangan ini merupakan satu kegiatan jelas ya. Tapi sehat ya Bapak Ibu ya. Abstrak. Jadi sebabnya seperti itu. Oleh karena itu yang kita buat di kelas adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Berarti ditekankan pada manfaat kamu melakukan Betul. ini, gitu ya, Pak? Sehingga Iya. anak-anak merasa ini bukan hal yang harus saya lakukan karena saya harus taat peraturan, tapi ini saya lakukan karena saya ingin sehat. Sehat. Dan itu untuk Dan diri sehat saya adalah sendiri. satu Ya. keyakinan. Jadi tidak ada peraturan di kelas dan ada keyakinan. Sehingga ketika ada murid atau anak yang membuat kesalahan, kita kembalikan ke keyakinan, bukan ke peraturan. Jadi begitu. Nah ini seharusnya kegiatan pertama ketika masuk kelas, misalkan Pak Robi, Pak Semoyo, jangan langsung ajar. Ajak dialog anak-anak dulu, kemudian ya perkenalan dan sebagainya, membentuk struktur kelas, kemudian jangan lupa setelah itu membuat keyakinan kelas. Ya, diskusi dulu dengan anak-anak di dalam kelas itu. Kita buat keyakinan kelas yuk. Keyakinan kelas itu apa Pak? Misalkan tanya, yuk biar tidak bingung, buat peraturan saja dulu dah. Peraturannya apa? Buat peraturan. Dari peraturan-peraturan itu kita buat dalam kalimat yang menjadi keyakinan kelas nanti. Jadi peraturan contohnya tadi ada keyakinan kelas seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Setelah didiskusikan di kelas kemudian dirumuskan. Betul ya. Jadi peraturan itu dibuat dulu, setelah dibuat dirumuskan menjadi keyakinan. Kalau keyakinan itu sifatnya kalimatnya positif Bapak Ibu, ya, bukan kalimat negatif. Dilarang merokok di sekolah, ini kalimat negatif. Dilarang merokok di sekolah, ini kan sifatnya peraturan ya. Peraturan kalimatnya kata-kata dilarang itu negatif. Seharusnya tidak seperti itu. Kita buat satu keyakinan, misalkan kita hidup sehat di sekolah, kan tidak perlu sehat ya. Itu hanya yang tidak. Kita terbiasa hidup sehat di sekolah, kan tidak ada kata-kata larangan dan sebagainya. Tapi itu bentuk kalimat positif, abstrak ya. Nah, sehingga itu merupakan bentuk dari satu keyakinan. Kemudian keyakinannya itu nanti karena sudah disepakati ditempel di kelas seperti peraturan itu ya, ditempel apa ditulis. Ini contoh-contoh keyakinan Bapak Ibu ya, seperti Pak Semoyo kemarin sudah membuat keyakinan kelas di 10 TS 2 ya. Keyakinan kelasnya gini Pak, ini saya tulis, berikan ke saya, misalkan disiplin waktu. Ini kan kalimatnya positif ya. Beda dengan dilarang terlambat, kalimat negatif. Tapi kalau kalimat positif berupa keyakinan disiplin waktu, cukup sudah. Ketika anak-anak datang terlambat, pemecahan masalahnya salah satunya tadi kan dikembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin waktu. Mas, Mbak, salahnya apa? Ada terlambat Pak. Alasannya apa? Misalkan bangun terlalu siang Pak, dari malam saya bermain atau begadang sampai malam. Alasannya seperti itu. Kemudian kamu terlambat kan? Ya betul. Kemudian alasannya sudah tahu. Sekarang coba ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat apa? Disiplin waktu Pak. Oke, kamu datang ke sekolah kira-kira itu disiplin waktu apa tidak? Tidak Pak. Oke, kalau tidak berarti kamu tidak
mematuhi keyakinan kelas berupa disiplin waktu jam. Terus kira-kira bagaimana? Tanyakan anak-anaknya. Jangan kamu terlambat hukum ini. Tidak, tanyakan lagi ke muridnya. Kalau misalkan seperti itu alasannya datang terlambat, terus bagaimana? Dia akan mencari solusi sendiri nanti. Ya Pak, saya seharusnya tidak tidur terlalu malam. Saya bangun lebih pagi, berangkat ke sekolah lebih pagi, sehingga saya bisa datang tepat waktu. Dia akan mencari solusi sendiri permasalahannya. Itu. Nah, itu yang dimaksud dengan salah satu bentuk contoh dari segitiga restitusi nanti yang akan kita bahas. Nih, contoh-contoh keyakinan itu dalam bertindak. Misalkan ada anak yang ngomongin di kelas, berarti kan kalau ngomongin di kelas berarti kan tidak jujur ya. Jadi dia sudah melanggar keyakinan jujur dalam bertindak. Kembalikan lagi. Terus apa solusinya? Solusinya biar anaknya sendiri yang nyari. Gitu. Nah, proses restitusi seperti ini akan menjadikan anak akan disiplin, tapi disiplinnya positif, bukan disiplin yang gagal tadi. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu abstrak, yang saya jelaskan tadi. Pernyataannya universal, bersifat umum, Bapak Ibu ya. Terus kalimatnya positif, bukan melarang, dilarang, tidak boleh, dan lain sebagainya. Kalimat negatif itu ciri dari peraturan begitu. Yang kita buat di kelas jangan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja dengan peraturannya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu hanya universal, jangan dibuat terlalu banyak. Tapi biasanya sudah mencakup hal-hal yang banyak. Tapi keyakinan kelasnya sendiri jangan terlalu banyak. Kenapa? Biar mudah diingat juga. Jadi kalau kita mengembalikan keyakinan kelas pada anak atau peserta didik yang bermasalah, mudah diingat kembali. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi kalau keyakinan kelas, sesuaikan dengan kondisi di dalam kelas itu. Jangan kondisi di kelas lain atau bahkan di sekolah lain. Sesuaikan dengan kondisi di kelasnya sendiri atau di sekolahnya sendiri. Dan semua warga atau semua warga kelas atau warga sekolah itu dilibatkan dalam membuat keyakinan. Jangan sampai hanya separuh yang membuat keyakinan di kelas itu, yang lain tidak dilibatkan. Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya menyampaikan segitiga restitusi. Jadi tahapan-tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan besok saya bukan menggurui, tapi ini yang saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak. Kalau menemukan murid peserta didik yang melakukan kesalahan, jangan kita berada pada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan lain-lain itu. Tapi posisikan kita pada seorang manajer. Seorang manajer kalau menemukan muridnya salah, ini tindakan yang pertama. Memvalidasi tindakan yang salah itu tadi. Anak datang terlambat, sadarkan dia bahwa dia melakukan kesalahan, yaitu terlambat. Sadar kalau melakukan kesalahan terlambat. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Sadarkan anaknya, saya datang terlambat. Iya, saya sadar, saya maklum. Saya datang ke sekolah terlambat. Validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Kemudian kalau misalkan anak sudah diketahui kesalahannya dan menyadari kesalahannya, ini lakukan menstabilkan identitas. Ini contoh menstabilkan identitas. Anak datang terlambat ke sekolah. Dia sudah paham bahwa kesalahannya seperti ini. Dia menyadari kesalahan yang dibuat. Kita sekarang menstabilkan identitasnya dengan tidak apa-apa.
Itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Jadi walaupun dia merasa bersalah, jangan dihantam dengan kata-kata yang membuat dia down dengan kesalahan itu. Angkat dia, posisikan dia pada posisi yang normal kembali. Tidak apa-apa, nah, kamu sekarang terlambat, besok tidak terlambat lagi. Bapak pun ya tidak pernah melakukan kesalahan yang sama, bapak pernah terlambat. Seperti itu. Jadi anak dikembalikan kondisinya lagi, jangan merasa bersalah terus tambah ditonkan gitu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian nanti kembalikan ke keyakinan kelas. Jangan terlambat. Kira-kira ingat enggak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati apa? Misalkan tadi apa Bapak Ibu ya? Disiplin dan bertindak. Dengan keyakinan ya, iya Pak. Kita dulu pernah membuat keyakinan disiplin dalam bertindak. Nah, kira-kira kamu datang terlambat itu melanggar keyakinan kita berupa disiplin bertindak? Ya Pak. Nah, setelah itu tanyakan bersolusinya bagaimana nak kalau sudah melakukan pelanggaran disiplin bertindak? Dia akan mencari sendiri. Ya Pak, saya harusnya ini, saya tidak akan melakukan mulai seperti ini dengan cara ini. Dia akan lihat sendiri. Itu menyelesaikan masalah dengan restitusi. Saya yakin besok ketika Pak Redi sudah datang di sekolah lebih awal menunggu peserta didik di depan di pintu gerbang ketika ada anak yang terlambat, saya yakin Pak Redi pasti akan melakukan seperti ini. Tidak langsung menghukum, apalagi suruh push up ya, seperti itu. Ya. Itu segitiga restitusi adalah tahapan-tahapannya. Pertama memvalidasi tindakan yang salah dulu, kemudian menstabilkan identitasnya, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nih contohnya Bapak Ibu ya. Ini contoh murid yang menyontek saat ulangan. Contoh masalah di kelas. Ya. Jadi anak melakukan satu kesalahan. Kesalahannya apa Bapak Ibu? Apa kesalahannya? Menyontek di kelas. Nah, tentunya ini kan satu kesalahan. Kalau Bapak Ibu, saya mengatasi masalah anak yang seperti ini dengan posisi sebagai manajer, bukan penghukum, bukan pemantau dan sebagainya, maka Bapak Ibu akan mengatasi masalah anak yang mencontek ini di kelas dengan cara segitiga restitusi tadi. Tahapannya yang 3 tadi. Contohnya seperti itu. Waalaikumsalam. Masuk, duduk. Kita lihat. Ini yang mencontek tadi. Dari kelas. Sudah istirahat? Sudah istirahat. Rianto tahu apa tidak kenapa Rianto diminta datang ke tempat ini sama Patri? Tahu. Jadi diingat tadi pagi Patri mengadakan ulangan di kelas Rianto dan Patri melihat Rianto menyontek jawaban punya temannya. Betul apa tidak? Benar. Kira-kira menurut Rianto ini perbuatan baik apa tidak baik? Validasi kesalahan. Tidak baik. Sadar kalau itu perbuatan tidak baik ya. Nah, sebenarnya Patri tidak mau mencari siapa yang salah. Patri hanya ingin membantu Rianto mencari solusi agar Rianto kedepannya tidak mencontek lagi ketika ulangan. Jadi seperti itu. Ya. Sebenarnya semua orang bisa saja berbuat menstabilkan kondisi. Sebenarnya setiap orang bisa melakukan saja. tapi juga berbuat salah. Semua orang bisa saja berbuat salah. Nah, sekarang Patri ingin tahu alasannya. Kenapa Rianto kok Tanyakan alasannya kenapa nyontek. mencontek ketika ulangan tadi? Malam tidak sedikit semalam tidak belajar. Pasti ada alasannya. Alasannya seperti itu. Sehingga tadi tidak siap untuk ulangan. Jadi alasannya seperti itu ya, Rianto ya. Nah, Rianto
keyakinan kelas. Kembalikan ke keyakinan kelas. Waktu di awal semester kemarin, ingat apa ya? Jujur dan bertindak. Jujur bertindak keyakinan kelas. Ketika ulangan termasuk tidak jujur dalam bertindak, betul ya? Nah, sekarang lihat toh ingin apa tidak untuk menerapkan jujur dalam bertindak ini. Jadi contohnya tadi tidak mencontek lagi ketika melakukan ulangan, kan seperti itu ya. Rianto, menurut Rianto, kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan oleh Rianto agar tidak mencontek lagi? Kembalikan ke anaknya, solusinya apa agar tidak mencontek lagi? Yang dikasih dukungan langsung. Dan tidak mungkin ketika ulangan, artinya harus disiapkan ulangannya ya. Mulai tidak mungkin, kemudian tadi belajar, tidurnya juga tidak selalu malam, seperti itu ya. Itu ya. Baik, itu. Mencari solusi sendiri dia, menyelesaikan masalahnya sendiri dia. Kira-kira Rianto bisa atau tidak menerapkan? Bisa. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai sekarang Rianto akan disiplin untuk tidak tidur terlalu malam, terus belajar ya. Belajar ketika ada seperti itu ya. Kita tidak mencontek lagi di kelas. Baik, Rianto. Kalau seperti itu, berarti Rianto harus sudah mulai sekarang menerapkan apa yang menjadi keinginan berupa usaha untuk tidak mencontek lagi. Betul ya? Sekarang Rianto bisa mulai apa yang ingin diusahakan oleh Rianto. Tapi akan memantau ke depannya. Sekarang Rianto bisa kembali lagi ke kelas. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, menghadapi satu permasalahannya kita selesaikan, fokus pada penyelesaian masalah dengan tidak serta-merta mendukung anak. Justru anak diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah yang seperti ini Bapak Ibu ya, anak akan selalu ingat. Anak akan selalu ingat ketika membuat kesalahan yang sama, dia akan memorinya melekat di sini. Oh saya sudah melakukan kesalahan, kemudian dengan kesalahan itu saya sudah melanggar satu keyakinan yang saya yakini. Kalau sudah seperti itu berarti saya harus mencari solusi dari atau menyelesaikan masalah dari apa yang saya perbuat dari kesalahan itu. Ini melekat terus Bapak Ibu ya. Dan anak tidak akan merasa down, tidak akan merasa terpojokan, tidak merasa tertekan dan sebagainya. Jadi kondisi psikologis anak juga aman. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini adalah salah satu contoh aksi nyata yang mungkin ya bisa menginspirasi kita bersama ketika kita menghadapi satu permasalahan dari murid. Jangan langsung dihukum Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, seorang penuntun, itu seorang penuntun ya, seorang manajer ya, sehingga murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu standar dari pendidikan nasional. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, apa yang dapat saya sharekan, dapat saya bagikan. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud merasa lebih pintar dari Bapak Ibu, tetapi saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Jadi mohon maaf bila dari awal sampai akhir ini ada hal-hal
yang sekiranya membuat Bapak Ibu merasa kurang nyaman, merasa ya tidak apa ya, dengan apa yang saya katakan, yang saya sampaikan itu kurang pas misalkan, ya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi pada Ibu Nurul. Monggo. Tibalah saatnya kita pada sesi penutupan. Kita tadi sudah mendapatkan banyak ilmu dari paparan panjang yang disampaikan oleh Pak Tri Andoko. Semoga semua yang disampaikan oleh Pak Tri tadi bermanfaat bagi kita semuanya untuk menuntun anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga semakin banyak lagi guru-guru yang bisa menerapkan budaya positif seperti yang kita pelajari tadi. Bapak dan Ibu di sini, saya yakin nanti akan bisa menularkan kepada rekan-rekan di sekolah ini untuk kebaikan SMK Negeri 1 Kelabang. Dan saya tak lupa juga mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu semuanya sudah aktif mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Saya selaku moderator di sini mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, dan terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat. Mari kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulusiana selaku kesiswaan SMK Negeri 1 Kelabang telah mengikuti kegiatan budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Tri Andoko Pramono selaku CGP Angkatan 28. Dengan adanya kegiatan budaya positif ini yang sangat penting menurut saya, sangat berdampak positif bagi saya pribadi, para guru dan siswa, terutama dalam hal kedisiplinan siswa. Harapan saya ke depannya kegiatan budaya positif sekolah ini bisa berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap SMK Negeri 1 Kelabang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istain, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Kelabang. Syukur alhamdulillah pada program diseminasi yang telah dilakukan oleh Pak Tri Handoko itu sangat bagus sekali menurut saya. Dan saya harap di program diseminasi yang sudah dilaksanakan tersebut itu akan membawa dampak yang sangat positif ke SMK Negeri 1 Kelabang, terutama khususnya terhadap siswa-siswi SMK Negeri 1 Kelabang dan Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Kelabang. Di diseminasi ini, saya kira nanti kedepannya akan menambah sesuatu hal yang baru bagi warga SMK Negeri 1 Kelabang, yaitu murid, guru, dan kepala sekolah. Terus semangat Pak Tri untuk berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.